itu Pfizer? Pfizer adalah sebuah perusahaan farmasi asal Amerika. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia dan menempati peringkat ke-57 dalam daftar Fortune 500 tahun 2018. Sejarah Pfizer tahun 1849 sampai tahun 2000. Charles Pfizer dan Charles Earhart adalah saudara sepupu yang berasal dari kota Ludwigsburg. Pada tahun 1849, Charles Pfizer dan Charles Earhart nekat membangun kerajaan bisnis farmasi di kota New York dengan modal uang pinjaman dari ayahnya sebesar 2.500 US dollar. Nah, keduanya memang memiliki keahlian di bidang farmasi dan kimia. Kisah sukses Pfizer diawali oleh Santonin, yaitu sebuah produk obat cacing yang secara unik diracik oleh Charles Earhart dengan berbagai rasa yang unik dalam bentuk permen. Obat ini mendapat sambutan yang luar biasa dari penduduk New York. Kemudian, produk inilah yang menjadi cikal bakal dari ratusan bahkan ribuan produk yang dihasilkan bertahun-tahun kemudian. Pada tahun 1880, Pfizer & Co. berhasil memproduksi citric acid atau asam sitrat menggunakan konsentrat lemon dan jeruk nipis. Mereka menjadi produsen utama asam sitrat di Amerika Serikat. Nah, penemuan ini menjadikannya berkembang semakin pesat. Sampai dengan tahun 1882, mereka sudah membuka kantor cabang di Mississippi, Chicago, Illinois, dan hampir di seluruh penjuru Amerika Serikat. Di tahun 1906, penjualan mereka sudah mencapai 3,4 juta US dollar. Pada tahun 1891, co-founder Charles Earhart meninggal. Sesuai perjanjian bahwa barang siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka ia berhak membeli dengan harga setengah dari nilai partnership tersebut. Akhirnya, Charles Pfizer membeli seluruh saham dari Earhart dan mengangkat William Earhart, anak dari Charles Earhart, sebagai Vice President. Pada tahun 1900, Pfizer berubah dari perusahaan keluarga menjadi perseroan. Pada tahun 1906, Charles Pfizer meninggal dunia dalam usia 82 tahun. Emil Pfizer, putra bungsu Charles Pfizer, diangkat sebagai presiden dan CEO hingga tahun 1941. Dia adalah anggota keluarga Pfizer terakhir yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Hingga tahun 1942, Pfizer & Co. tetap menjadi perusahaan private dan dimiliki sepenuhnya oleh keluarga Pfizer. Namun pada bulan Mei 1942, untuk pertama kalinya mereka menjual 240.000 saham baru kepada publik. Mulailah era baru dalam perjalanan perusahaan ini. Keluarga Pfizer tidak lagi terlibat dalam pengelolaan perusahaan dan sepenuhnya dijalankan oleh eksekutif yang diangkat oleh para pemegang saham. Nah, pada tahun 1944, Pfizer dinobatkan sebagai produsen penisilin terbesar di dunia. Tahun 1950, mereka berhasil menemukan oksitetrasilin, sebuah antibiotik spektrum luas pertama saat itu. Mulai tahun 1951, mereka mulai merambah ke berbagai penjuru dunia. Mereka membuka kantor cabang di Belgia, Kanada, Kuba, Inggris, Meksiko, dan lain-lain. Pada tahun 1958, mereka membangun pabrik di Meksiko, Italia, dan Turki. Tahun 1976, mereka untuk pertama kali menemukan obat tekanan darah tinggi. Selanjutnya, tahun 1980 meluncurkan obat antiinflamasi. Kemudian tahun 1984, mereka menemukan obat diabetes pertama, yaitu glipizide. Tahun-tahun berikutnya, berbagai macam obat blockbuster terus memenuhi pundi-pundi perusahaan ini. Sejarah Pfizer tahun 2000 sampai tahun 2010. Pada dekade ini, Pfizer tumbuh melalui penggabungan termasuk dengan Warner Lambert, Pharmacia, dan White.
Nah, pada tahun 2000 ini, Pfizer mengakuisisi Warner Lambert pada tahun 2000 dengan harga 111,8 miliar US dollar, sehingga pada saat itu menghasilkan perusahaan farmasi terbesar kedua di dunia. Warner Lambert didirikan sebagai sebuah apotik di Philadelphia pada tahun 1856 oleh William R. Warner. Nah, proses pelapisan tablet yang diciptakan oleh Warner membuatnya dapat masuk ke dalam Smithsonian Institution. Sementara, Parke Davis didirikan di Detroit pada tahun 1866 oleh Harvey Parke dan George Davis. Warner Lambert mengambil alih Parke Davis pada tahun 1976 dan mengakuisisi Wilkinson Sword pada tahun 1993 serta Acorn Pharmaceuticals pada tahun 1999. Nah, pada tahun 2003 ini Pfizer bergabung dengan Pharmacia. Penggabungan tersebut salah satunya didorong oleh keinginan untuk mendapatkan hak penuh atas Celebrex atau Celecoxib, sebuah inhibitor selektif COX-2 yang sebelumnya dipasarkan secara bersama-sama oleh Shirley dan Pfizer. Pada tahun-tahun berikutnya, Pfizer mengadakan restrukturisasi besar-besaran, termasuk fasilitas dan mengurangi jumlah pekerjaannya di Terre Haute, Indiana, Holland, Michigan, Groton, Connecticut, Brooklyn, New York, Sandwich, Amerika Serikat, dan Puerto Rico. Perusahaan ini mengakui sisi Esperion Therapeutics dengan harga 1,3 miliar US dollar. Kemudian dijual pada tahun 2008, melindungi Lipitor dari X216. Nah, pada tahun 2004, Pfizer mengumumkan bahwa mereka akan mengakui sisi Medica dengan harga 125 juta US dollar. Pada tahun 2005, perusahaan ini mengakui sisi Vision Pharmaceutical dengan harga 1,9 miliar US dollar. Idun dengan harga hampir 300 juta US dollar dan Amiosin dengan harga 527 juta US dollar. Farmasi dibentuk melalui serangkaian penggabungan dan akuisisi. Para pendahulunya antara lain Shirley, Fusion, dan Sudan. Pada bulan September 2009, Pfizer divonis bersalah atas pemasaran obat artritis Dextra secara ilegal karena belum disetujui oleh Food and Drug Administration. Pfizer kemudian setuju untuk membayar uang damai sebesar 2,3 miliar US dollar. Newsweek pada bulan Juli 2010 memberitakan bahwa Pfizer berupaya melawan produsen obat resep imitasi melalui tuntunan sipil, bukannya tuntunan kriminal. Pfizer pun mempekerjakan ahli narkotika dan ahli babean dari seluruh dunia untuk melacak dan merangkai bukti-bukti yang dapat digunakan untuk menuntut produsen tersebut atas pelanggaran mereka dagang. Sejak tahun 2007, Pfizer telah menghabiskan 3,3 juta US dollar untuk melakukan investigasi dan berhasil mendapatkan sekitar 5,1 juta US dollar. Dengan potensi 5 juta US dollar lainnya masih dalam proses persidangan. Perkembangan Pfizer 2010 sampai sekarang. Pada tahun 2016, Pfizer Inc. diperkirakan akan bergabung dengan Allergan untuk membentuk Pfizer plc dalam sebuah kesepakatan yang diperkirakan bernilai 160 miliar US dollar. Namun, penggabungan tersebut dibatalkan pada bulan April 2016
Karena adanya aturan baru dari Departemen Keuangan Amerika Serikat mengenai inversi pajak, sebuah metode penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara bergabung dengan perusahaan dari luar Amerika Serikat. Kemudian, pada tanggal 19 Desember 2018, Pfizer mengemukakan penggabungan divisi perawatan kesehatan retail miliknya dengan GlaxoSmithKline, di mana GlaxoSmithKline akan memegang 68% saham perusahaan tersebut. Pfizer merupakan salah satu komponen dari Dow Jones Industrial Average mulai tahun 2004 hingga tahun 2020. Setelah perusahaan ini digantikan oleh Amgen, penggantian tersebut mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.